siang Bu Adven dan teman-teman, saya Laura Precious Bless dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cara membuat kuesioner menggunakan Google Form. Nah, jadi yang pertama, kita search di Google Form Create. Lalu, kita klik yang ini, Google Form Create and Analyze Surveys. Lalu kita pencet yang personal, yaitu Go to Google Forms. Nah, di sini dapat dilihat bahwa saya telah membuat beberapa Google Form, salah satunya yaitu untuk penelitian tugas Tech Skills. Nah, jadi untuk penelitian tugas Tech Skills kami pada kali ini, kami memberi judul Pengaruh Pendalaman Iman Terhadap Kesejahteraan Mental Remaja. Nah, jadi kami bisa taruh judul penelitian kami pada bagian ini, lalu kami dapat menulis kata pembuka pada bagian ini, dan kami juga kami memberikan sedikit penjelasan mengenai kuesioner yang nanti akan diisi oleh peserta. Jadi seperti dalam kata pembuka kami menulis bahwa ini merupakan tugas Tech Skills dan target kami yaitu remaja dari usia 12 sampai 24 tahun. Lalu sebelum membuat pertanyaan, kami membuat data diri yang harus diisi oleh peserta terlebih dahulu. Caranya adalah dengan kita tuliskan data diri apa yang ingin kita ketahui dari peserta, lalu kita dapat memilih jawaban seperti apa yang kami inginkan dari peserta. Contohnya, jawaban tulisan pendek atau paragraf yaitu esai, atau multiple choice, check boxes, drop down, dan masih banyak lagi. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk memencet tombol required ini yang mengharuskan peserta untuk menjawab pertanyaan yang ini. Jika tidak dijawab, maka kuesionernya tidak akan disubmit. Gitu. Lalu untuk membuat data diri yang selanjutnya bisa dipencet ini tanda plus yaitu add question. Ini saya delete karena saya sudah bikin. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah sekolah atau universitas. Kami membuatnya dalam jawaban short answer juga. Lalu yang ketiga yaitu umur dengan jawaban short answer juga. Lalu untuk lanjut ke section berikutnya dapat dipencet bagian ini yaitu X section, di mana nanti akan muncul section yang kedua. Kami memberi section ini dengan judul yang sama dan tidak perlu deskripsi lagi karena sudah ada kata pembuka di section pertama tadi. Nah, di section kedua ini kami mengajukan 10 butir pertanyaan untuk peserta dengan jawaban berbentuk linear scale. Nah, lalu kami menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti pertanyaan pertama, saya mempercayai adanya Tuhan. Lalu yang kedua, iman saya terhadap Tuhan membantu saya dalam mengatasi permasalahan saya dan selanjutnya. Nah, kami juga menentukan jawaban linear scale yang kami inginkan. Jadi kami menentukan bahwa jika peserta menjawab 5 itu artinya mereka sangat setuju, dan jika mereka menjawab 1 itu artinya mereka tidak setuju. Lalu di bagian yang terakhir kami membuat section yang ketiga yaitu untuk kata penutup. Jadi kami berterima kasih kepada partisipan yang sudah berpartisipasi dalam mengisi kuesioner kami. Selain itu, saat kami membagikan kuesioner, kami juga tidak lupa untuk mengingatkan peserta bahwa kuesioner ini bersifat rahasia. Karena itu di data diri yang pertama, kami tidak mewajibkan nama lengkap. Ini sudah saya rubah. Sebelumnya kami menulisnya dengan nama atau inisial, sehingga peserta tidak harus
menyebutkan nama lengkapnya. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang bagaimana cara membuat survei melalui Google Form. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Putu Priti Andini, saya sebagai PIC 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan reliabilitas dari sebuah data responden di Excel. Jadi, sebelumnya kami sudah mengumpulkan sebanyak 52 data responden, dan kami juga sudah menguji validitasnya, dan semua pertanyaan kami yang sebanyak 10 butir pertanyaan, itu nilainya bersifat valid. Lalu untuk menentukan reliabilitasnya, sebelumnya saya akan menentukan nilai variansi, di mana saya akan memasukkan rumus sama dengan var, lalu saya akan drag semua pertanyaan maksud saya pertanyaan di nomor 1. Maka saya akan mendapatkan hasil yaitu 0,16. Lalu untuk pertanyaan kedua hingga pertanyaan ke-10, saya langsung drag saja hingga ke total. Lalu untuk jumlah variansinya, di sini saya akan memasukkan rumus sama dengan SUM atau sum. Lalu saya akan langsung drag semua variansi dari 10 pertanyaan. Dan mendapatkan hasil 8,25. Lalu untuk menentukan reliabilitasnya. Pertama di sini ada K, di mana K merupakan jumlah butir pertanyaan. Kelompok kami menggunakan 10 pertanyaan. Lalu di bawahnya ada K-1, yaitu jumlah butir pertanyaan kami yang sebanyak 10 dikurangin 1 sama dengan 9. Lalu untuk jumlah variansinya, di sini saya akan memasukkan nilai yang sudah didapatkan tadi, yaitu 8,25. Lalu untuk variansi totalnya juga sudah saya dapatkan sebelumnya di sini, yaitu 44,95. Nah, untuk R hitungnya sendiri, di sini saya akan memasukkan rumusnya, yaitu sama dengan, di sini saya akan memasukkan sel dari K, yaitu C59, dibagi dengan K-1. Lalu dikali 1 min. Di sini saya akan memasukkan sel dari jumlah variansi, yaitu C61, dibagi dengan variansi total, yaitu C62. Maka nilai yang didapatkan adalah 0,91. Lalu untuk R tabel sendiri, saya akan buka daftar tabel, di mana data yang kami dapatkan yaitu dari 52 responden, dan untuk tingkat signifikansinya itu untuk uji satu arah. Dan di sini kami menggunakan 0,05. Maka hasil yang didapatkan yaitu 0,2262. Yang dibulatkan menjadi 0,23. Lalu untuk kesimpulannya itu ada 2 syarat. Yang pertama, saya di sini akan memasukkan rumusan terlebih dahulu, yaitu sama dengan if, lalu saya akan memasukkan sel dari R hitung, yaitu C63, lalu saya akan memasukkan tanda lebih besar dari R tabel, yaitu C64. Lalu di sini saya akan masukkan apakah dia reliable atau tidak reliable.
Nah, untuk hasilnya yaitu reliable. Mengapa? Karena data yang kami ambil itu R hitungnya lebih besar dari R tabel, sehingga kesimpulannya data kami bersifat reliable. Lalu untuk syarat kedua, di mana R hitung harus lebih besar dari 0,60. Di sini saya akan memasukkan rumusnya, yaitu sama dengan if. Lalu di sini saya akan memasukkan sel dari R hitungnya, yaitu C63. Lalu tanda lebih besar dari 0,60 atau 0,6. Di sini saya akan memasukkan apakah datanya reliable atau tidak reliable. Dan data yang dihasilkan ternyata reliable. Kenapa? Karena R hitung data kami lebih besar dari 0,60, di mana R hitung kami yaitu 0,91. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi buat nanti teman-teman. Saya Tamara Krisya sebagai PIC dan Content Guru akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mencari statistik menggunakan Excel. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah menulis judul terlebih dahulu. Saya akan menulis statistik. Kemudian sebenarnya di sini kita akan melihat data analisis. Laptop saya sudah ada, tapi jika laptop teman-teman belum ada, maka yang harus teman-teman lakukan adalah ke options, lalu mencet add-ins ini, lalu mencet export add-ins, dan dan go, dan analysis lokat ini harus dipencet yang mencet list. Lalu saya akan copy datanya dari variabilitas ini. Nah, dari sini saya akan paste, tapi paste-nya jangan lupa pakai yang spesial, karena kalau nggak pakai yang spesial, yang ke paste bakalan seperti ini. Jadi, ini. Lalu saya akan membuat border untuk membuat lebih rapi. Ini saya buat kata dulu. Saya akan tulis total di sini. Dan saya bikin dan yang selanjutnya adalah saya akan data analisis ini, dan di data analisis ini puncaknya di description statistics. Lalu input range itu berarti dari awal ini sampai di bawah. Dan ini kalau misalnya jangan lupa dipencet juga. Lalu labels input row, terus untuk output range-nya di sini di atas. Output range-nya terserah. Jadi output range ini dipencet supaya teman-teman bisa terserah teman-teman nih mau taruh di mana. Misalkan saya taruhnya di sini ya. Lalu pencet summary statistics juga. Nah, ini saya rapikan border ini. Dan saya ganti. Lalu karena di sini kan angkanya belum 2 di belakang koma, jadi di sini saya akan copy dulu. Saya akan paste supaya dia bisa 2 di belakang koma juga. Nah, caranya bikin dia 2 di belakang koma itu menggunakan ini teman-teman. 2 di belakang koma.
Udah ya, kondisional. Lalu saya ingin ganti di sini. Saya ganti ini. Nah, di sini saya akan tulis note. Dan di belakangnya terus saya kasih warna juga. Warna ini saya bikin note sudah tidak. Juga dan saya nah jadi itu teman-teman cara mencari statistik menggunakan Excel. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, nama saya Veronica Junaidi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai PIK 4. Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kami pakai untuk kuesioner kami. Untuk mempermudah, kami menambahkan label yang ada di sini dengan cara berikut. Oke, jadi dengan cara pencet referensi, kemudian pencet insert caption. Setelah insert caption, kalian akan diberikan sebuah tabel, sebuah kolom untuk memberi caption, yaitu yang kami gunakan untuk membuat label lampiran A1 pertanyaan kuesioner ini. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai respon. Jadi caranya kita akan memasukkan page break, yaitu lembaran baru. Kemudian kita tulis lampiran B. Oke, kemudian setelah kita tulis lampiran B, kita akan merubahnya menjadi Times New Roman. Gedein font size, kemudian kita menggantinya dengan menjadikan heading 1. Kemudian saya akan mengambil Excel dari saya dan teman-teman saya sudah buat dengan cara melakukan Ctrl V untuk paste. Oke, kemudian kita akan memberikan label lagi kepada tabel ini dengan cara melakukan hal yang sama, yaitu reference, lalu pencet insert caption. Oke, karena udah sesuai, maka bagian itu akan ditambahkan langsung kepada daftar isi, yaitu ada di bagian paling bawah, daftar lampiran dan lampiran B. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metode penelitian atau rehabilitasi internal. Kemudian saya akan mengetik 3,1 metode penelitian rehabilitas. Kemudian berikut adalah tabel pengujian rehabilitas. Kemudian pilih keduanya, jadikan heading 2. Oke, jadi untuk tabelnya, saya akan mengambil tabel dari sini, karena ini tabel yang telah dibuat dengan saya dengan kelompok saya. Caranya cuma tinggal Ctrl+C, kemudian Ctrl+V untuk paste. Jadi ini udah ada tabelnya. Kemudian kita akan menambahkan label lagi di atasnya dengan cara pencet reference, kemudian insert caption, lalu tinggal masukin tabel 3,1 rehabilitas internal. Tabel rehabilitas internal.
Kemudian kita akan menuju ke daftar tabel. Oke, sekarang udah di daftar tabel. Untuk memasukkan ini, kita tinggal pencet reference, kemudian klik insert table of figures. Kemudian langsung dipencet OK aja, karena daftar untuk pusaka tabelnya udah ada di situ. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, nama aku Bella Priscilia, dan pada hari ini aku adalah PIC 5 selaku kelompok ini, dan aku akan beritahu kepada kalian cara untuk melakukan 1 dan 2 hal. Jadi yang pertama itu kita akan belajar mengenai cara menaruh ringkasan hasil atau deskriptif statistik yang sudah di screenshot ke dalam file Microsoft Word. Nah, jadi sini saya sudah ada file Excel kelompok kami yang tadi juga sudah dibicarakan oleh PIC 3. Dan sini kita akan melakukan screenshot aja seperti ini agar rapi. Kita lakukan screenshot. Lalu kita akan langsung masuk ke file Microsoft Word dan kita akan pergi ke bab 4. Jadi di sini kita bisa langsung masukkan fotonya. Maaf, itu ada foto saya. Nah, kita masukkan aja fotonya di sini. Maaf, maksud saya di sini. Nah, setelah itu kita akan langsung klik references, lalu kita klik insert caption, lalu kita akan langsung di label, lalu kita akan ketik tabel 4.1 deskriptif. Nah, selesai kan? Kalau misalkan teman-teman emang belum bikin label sebelumnya, teman-teman bakal dapat menggunakan cara ini. Namun sebelumnya saya sudah mengerjakan, jadi saya tinggal klik sini, lalu klik OK, dan dia akan muncul. Nah, jadi kita pindahkan saja ke atas supaya rapi. Kita tengahkan, kita ubah fontnya, kita perbesar, lalu kita klik italic supaya dia tidak italic lagi, lalu kita tengahkan. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa ke daftar tabel. Nah, di sini kita klik references, lalu insert table of figures. Nah, di sini akan muncul nih dia yang tadi kita sudah buat, dan kita akan klik OK saja. Nah, coba kita cek ya. Nah, dia akan langsung membawa kita ke halaman ini. Nah, berikutnya teman-teman, aku bakal ngasih kalian cara untuk memindahkan hasil screenshot pertanyaan kuesioner yang sudah teman-teman buat ke dalam file Word ini juga. Nah, ini adalah soal yang sudah kami buat, dan kita akan melakukan screenshot. Jadi sebagai contoh, kita akan screenshot pertanyaan pertama saja. Seperti ini. Nah, kita lanjut ke Microsoft Word. Lalu kita akan langsung ke bab 3. Sini. Nah, kita langsung masukkan saja fotonya. Seperti ini. Dan sama seperti tadi, kita akan langsung masukkan caption-nya. Lagi-lagi, jika teman-teman belum pernah membuatnya, maka teman-teman bisa membuat new label. Tapi karena saya sudah membuatnya, maka saya akan langsung klik dari sini saja. Gambar 3.1, pertanyaan kuesioner. Lalu saya klik OK. Seperti tadi juga, kita akan pindahkan ke atas ya. Terus kita rapikan sedikit, ketengahin, perbesar, ganti fontnya, terus italic, ganti warna. Selesai. Nah, kita sekarang akan pindah ke daftar gambar. Dan seperti tadi juga kita akan klik references, insert table of figures, dan yang tadi kita sudah buat akan muncul di sini. Dan kita akan klik OK saja. Kita coba cek lagi. Dan sudah berhasil. Nah, jadi teman-teman yang terakhir itu, aku bakal ngasih kalian cara membuat lampiran. Nah, jadi di lampiran C ini, kita akan masukkan hasil foto dokumentasi aktivitas dan diskusi kelompok saya. Di sini kita masukkan saja. Nah, setelah itu kita akan masukkan caption-nya. Saya sudah membuatnya, yaitu di sini. Sebentar ya, agak-agak hilang dia. Nah, dia. Ternyata saya belum membuatnya, jadi saya akan membuat new label. Lampiran titik. Oke. Pindahkan ke atas. Tengahin, hitamkan.
besar seperti ini. Selesai. Nah, sekarang kita akan langsung ke daftar lampiran. Nah, sekarang kita ke insert table figure, lalu kita akan masukkan lampiran tadi, klik OK. Nah, coba kita cek. Selesai. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih.